Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan tes dulu ini kiriman untuk Bapak Javan di Surabaya. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan lampu original Osram H6. Tipenya T19. Oh ya, tipenya 7955CW. Kodenya T19 ya. Apa kebalik ya, tipenya T19, kodenya 7955. Ini kemasannya terbaru ya, baru ada yang warna putih. Yang kuning saya belum lihat yang kemasan seperti ini, yang H4 juga saya belum lihat kemasan seperti ini. Kemungkinan yang paling laku yang ini ya, makanya diganti, karena ya ada juga kemungkinan banyak yang duplikatin, banyak yang plagiat, jadi dibikin yang terbaru nih seperti ini. Oke, warnanya putih atau cewek ya, sesuai dengan kodenya di sini. 40% lebih terang dibandingkan 7935 sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Dan dia AC/DC, jadi bisa langsung dicolok ke motor, tapi tetap kami sarankan dijadikan dulu kelistrikan motornya menjadi DC ya sebelum dipakai atau dicolok. Kemasan seperti ini, kodenya 85801E. Ininya beda-beda nih tuh ya. Oke, lanjut. Untuk fitting lampu depannya pakai cap 950 yang sudah dirakit dengan saklar on off, jadi ini bisa dimatiin dan dinyalain sesuai dengan keinginan. Ini nomor antriannya, ini hari Kamis 3 Juli. Untuk reflektornya pakai Win. Kita pindahin dulu reflektornya. Nah, untuk penampakan lampunya seperti ini ya. Tuh. Dia kalau lampu jauh nyala yang atas bawah alias 12 nya nyala ya, ini 12 titik. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas saja, yang bawahnya mati. Untuk AC/DC di bagian dalamnya dia ada kumparannya, cuman untuk yang Win ini kumparannya nggak kelihatan karena dibungkus lagi dengan dengan pembungkus kabel gitu. Untuk kapasitornya warna kuning ada di bagian bawah tuh, warna kuning atau orange atau apa gitu ya tuh. Kalau yang non ori dia kumparannya ada di bagian bawah dan tidak dibungkus ya, kelihatan tembaganya. Dan kapasitornya kayaknya sih ada di dalam ya, bukan nggak kelihatan gitu ya. Jadi atasnya kosong kalau yang non ori. Dan solderannya nggak serapi ini dia. Nih kelihatan nggak solderannya tuh. Sama-sama 16 titik juga. Pernah saya bandingkan deh kalau nggak salah, tapi belum saya publik ya ininya, Google YouTube-nya. Oke, untuk heatsinknya tanduknya tanduk 3 seperti ini, ada bagian tengahnya. Kalau yang lama yang ori juga dia tanduknya hanya 2, kiri dan kanan, ada model mata seperti ini juga. Untuk reflektornya di sini ada logo Win ya, sesuai dengan yang tadi kemasannya. Ini adalah stiker identifikasi, bukan stiker garansi ya, jadi ini identifikasi aja. Kalau yang ini sudah dicek nggak ada yang renggang ya, bagian-bagian pinggiran-pinggiran ini ya. Kemudian saya stiker untuk lolos pengecekan. Kemudian bagian belakangnya seperti ini ya, karetnya selongsong ventilasi udaranya nanti dicabut saja, gunakan yang lama ya. Untuk dari Win seperti ini, saya nggak tahu kenapa makin lama makin pendek. Kalau yang lama yang ori itu dia bentuknya melengkung gitu ya, kayak huruf U. Nanti ini dicabut aja, ganti sama yang lama. Oke, kemudian kabel fittingnya, karena ini sudah dirakit dengan saklar jadi kabelnya panjang ya. Dari sini sampai sini dia sekitar 70 sampai 80 cm ya. Kemudian di sini ada penambahan sikringnya saya pakai 10 ampere, dimensinya 6x30 atau sikring botol sedang bilangnya. Rumah sikringnya juga rumah sikring botol. Dan kabelnya kabel bintik ya, saya pakai yang OD2. Dan sambungan-sambungannya ini disolder ya, bukan cuma dililit dan diisolasi, tapi disolder kemudian direkatkan dibungkus pakai pembungkus kabel yang dipanasin itu ya. Ini adalah spiral band atau perapih kabel.
jadi nggak terlihatan berantakan banget ya. Kemudian soket 3 pin, di sini ada tulisan disarankan arus DC. Cara ngedesainnya ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Ya, kenapa disarankan dijadikan DC? Supaya hasil cahayanya dia lebih mantengnya lebih bagus ya, standby-nya lebih bagus dia. Biasanya kalau belum DC nanti dia standby-nya agak kedip-kedip gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kedip-kedip itu kalau di gaspol ininya over ya, over voltase ya. Karena kan ini 13,7 ya, dia biasa jadi 15 ya. Kalau kiproknya udah rusak tuh biasanya dia over ya, bisa 14 lebih, 15 bahkan ya. Cara ngedesain ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorial YouTube-nya. Dan pastikan ketika beli saklar seperti ini saklar generik biasa yang banyak sekali dijual di pasaran, di bengkel, di toko-toko online. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, sebelum dipasang di setang itu diklik-klik dulu ya, karena biasanya kalau dapat yang kurang bagus saklarnya itu ketika diklik on dia nggak langsung nyala lampunya, tapi harus ditekan dulu bagian tengahnya ini nih, yang bawahnya ini ya. Tapi yang ini tadi udah saya tes sih aman ya. Oke, sekarang kita tes ya. Ini dari motor nanti bentuknya seperti ini, dengan anggapan motornya sudah DC, kita langsung colok. Nah, mana saklar ini? Nah, saklarnya enak tuh, udah ada di tes ya. Untuk lampu jauh dekatnya menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Sekarang kita tes perbedaan jauh dekatnya. Kita ganjel dulu ini lampunya. Sip. Sip. Oke. Kita arahkan kameranya ke sana, matiin lampu studionya ya. Nah, ini tombol on off nya, ini matiin dulu lampu kameranya. Oke, jauh dekatnya menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Ini dekat, ini jauh. Oke, kita coba cek dari agak kejauhannya. Nah, ini untuk lampu jauhnya, lihat bagian atasnya ya, bagian pinggir atas. Ini lampu dekatnya, jauh, dekat, jauh, dekat. Demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih atas pesanannya, ditunggu kedatangan barangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.